Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Hada pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Pada kali ini kita akan membahas tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pada pembelajaran muatan IPS dan SBDP. Bu Hada harap kalian simak video pembelajaran kali ini dengan baik dan sampai selesai. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu alat dan buku tulis kalian beserta buku paket. Baik, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran muatan IPS. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini berasal dari alam. Anak-anak, kalian boleh catat materi yang Bu Hada sampaikan hari ini di buku paket kalian ya, sebagai materi tambahan. Nah, kekayaan alam yang sangat melimpah ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan membahas satu persatu jenis sumber daya alam. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada apa saja? Bisa kalian lihat. Ada tumbuhan, ada hewan, ada angin, ada air, dan juga ada sinar matahari. Nah, kelima ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tadi ada contohnya yaitu tumbuhan. Seperti halnya tumbuhan jagung. Kalian pernah melihat tumbuhan jagung? Ya, yang tadi sudah ada di gambar ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Bahwasannya Indonesia juga kaya loh akan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Nah, agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak ya. Dan jangan lupa untuk melestarikan. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita jaga keberadaannya. Jadi, buat kalian anak-anakku, jaga dan tetap lestarikan sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada minyak bumi, emas, kemudian ada perak, besi, dan batu bara. Itulah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena jumlahnya yang sangat terbatas, untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Pada materi di awal, kita sudah membahas materi tentang jenis-jenis sumber daya alam. Nah, pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya ada tumbuhan. Salah satunya tumbuhan jagung. Kita masuk ke dalam muatan SBDP. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam.
Bagaimana anak-anak setelah kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud? Semoga kalian dapat gembira setelah menyanyi Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud ini. Setelah kalian menyimak penjelasan tentang sumber daya alam, silakan kalian amati peta persebaran sumber daya alam. Nah, ini dia peta persebaran sumber daya alamnya. Kalian simak ya. Nah, di dalam peta ini terdapat beberapa jenis tanaman dan tumbuhan yang bisa kita bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kita bagi ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, kita bagi ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini sudah ada yang buah dalingkarin dengan garis merah. Pada Pulau Sumatera itu terdapat coklat. Yang kedua, pada Pulau Jawa terdapat kelapa sawit. Yang ketiga, pada Pulau Papua itu terdapat sagu. Nah, sekarang Bu Ahdah punya tugas buat kalian yang harus kalian kerjakan di buku paket tematik 4B. Silahkan kalian kerjakan. Tugasnya kerjakan halaman 34 pada buku paket tematik 4B. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, dan terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Bu Ahdah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.